Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Qala Amirul Mu'minin Ali alaihissalam, "Idza wasalat ilaikum atrafun ni'am fala tunaffiru aqsaha bighillati syukr." Amirul Mu'minin Imam Ali alaihissalam di dalam kitab Nahjul Balaghah hikmah yang ke-13 menyampaikan tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan bagaimana caranya kita memperlakukan nikmat tersebut. Bagaimana caranya ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, apa yang kita lakukan? Di dalam hikmah yang ke-13 ini, Amirul Mu'minin Ali alaihissalam mengatakan, "Iza wasalat ilaikum atrafun ni'am." Ketika di sekitaran nikmat-nikmat itu datang menghampiri kamu, fala tunaffiru aqsaha biqillatis syukr, maka jangan kau jauhkan atau jangan kau jadikan nikmat sekitaran yang jauh itu menjadi jauh darimu. Dengan apa? Dengan tidak bersyukurnya kita, dengan sedikitnya kita bersyukur. Untuk memahami hadis Imam Ali alaihissalam ini, saya memberikan satu contoh sehingga bisa lebih mudah untuk memahami makna dari hadis tersebut. Antum semua pernah akan melihat burung yang sedang terbang bergerombol itu? Misalnya gerombolan burung merpati misalnya yang sedang terbang. Atau gerombolan burung emprit misalnya. Atau burung apa yang biasa bergerombol? Umumnya burung gereja. Jadi ada burung-burung yang kalau terbang itu satu gerombolan. Atau misalnya seperti burung apa yang bergerombol, misalnya anggaplah burung balam. Anda tidak terlalu paham nama-nama burung, ya satu dua tahulah. Misalnya burung merpati lah ya, kita contohin burung merpati. Kan pernah melihat burung merpati itu terbang bergerombol 10-20 burung sekali jalan bergerombol gitu kan ya. Halo. Iya Ustadz. Ketika antum lihat burung merpati itu, itu kan tidak bergerombol, tidak bergerombol dalam semua saling bertumpuk gitu kan, enggak. Melainkan apa? Melainkan mereka membuat seperti model sayap. Jadi seperti apa, misalnya seperti mata panah. Jadi mereka menyusun rangkaian terbangnya itu seperti mata panah, di mana ada yang di ujung sebelah kiri, lalu mengerucut sampai ke tengah, lalu mengarah kembali ke arah sebelah kanan. Jadi seakan-akan seperti mata panah. Kan begitu biasanya ya. Anggaplah begitu ya. Kalaupun tidak biasa di Indonesia begitu, anggaplah bahwa di Indonesia juga biasa begitu. Jadi modelnya seperti mata panah itu. Nah, burung itu, burung merpati, yakni umumnya burung yang bergerombol, ketika satu burung tersebut misalnya turun ke bawah, maka yang lain akan ikut turun ke bawah. Yang satu naik ke atas, maka semua naik ke atas. Yang satu belok kanan, semua ngikut belok kanan. Yang satu belok kiri, semua ngikut belok kiri. Kan begitu.
Nah, antum lihat bahwa nikmat itu demikian adanya. Jadi nikmat itu seperti gerombolan burung tadi. Nikmat itu seperti gerombolan burung tadi, di mana ada yang di bagian ujung dan ada yang di bagian tengah. Oke? Nikmat itu seperti gerombolan burung tadi, ada yang di bagian ujungnya dan ada yang di bagian tengah. Di mana yang di bagian ujung juga nikmat, yang di bagian tengah juga nikmat. Sebagaimana yang di bagian ujung juga burung, yang di bagian tengah juga burung. Amirul Mukminin Imam Ali Salam mengatakan begini, itu kamu lihat itu, yang burung yang di bagian tengah itu, burung yang di bagian tengah itu anggaplah sebagai nikmat yang bagian tengah. Dikatakan ketika nikmat yang di bagian tengah ini datang kepada kalian, maka syukuri nikmat tersebut. Syukuri nikmat tersebut. Karena apa? Karena kalau kita tidak mensyukuri nikmat yang di tengah tadi, itu akan membuat nikmat yang di ujungnya itu, yang di ujung kanan atau yang di ujung kiri, itu menjadi jauh dari kita. Sebagaimana burung tadi. Burung itu kalau kita buat seperti mata panah, jadi ada beberapa 10-20 burung. Ketika misalnya burung yang di tengah itu, kan burung yang di tengah itu yang di depan itu kan berarti. Ketika burung yang di tengah itu tidak disyukuri, istilahnya tidak disyukuri misalnya apa? Yakni tidak dirawat dan sebagainya, atau atau misalnya tidak dijaga, maka itu akan membuat burung-burung yang ada di ujung kanan dan di ujung kiri juga lari dari kita. Maksudnya apa? Maksudnya bukan hanya burung yang di tengah lari dari kita, bahkan burung yang di kanan dan di kiri juga akan lari dari kita. Dapat ini gambarannya? Contohnya dapat? Bisa paham contohnya ini? Paham, Ustaz. Paham. Yang lain paham? Belum, Ustaz. Oke. Saya kasih contoh yang lain lagi ya, selain burung. Tapi nanti saya akan tetap kembali ke burung, itu ada alasannya. Saya kasih contoh yang lain lagi. Misalnya, pernah lihat semut berjalan? Semut berjalan itu kan biasanya satu gerombolan kan ya? Biasa saling beriringan ya, biasanya saling beriringan. Barang 10-20 kan begitu. Nah sekarang, tetapi kan umumnya semut itu berjalannya, dia bergerombolnya itu dari depan ke belakang tuh. Nah sekarang coba dibayangkan bahwa semut itu berjalannya itu bukan berurutan dari depan ke belakang, bukan. Melainkan semut itu beriringan seperti model anak panah. Bisa dibayangkan ini? Bisa, Ustaz. Oke, yang lain bisa dibayangkan ini. Jadi semut itu, misalnya dia seperti satu saf. Iya, seperti saf orang sholat. Semut itu seperti saf orang sholat, di mana dia seperti membentuk anak panah gitu. Barang ada 20 semut gitu berjalan beriringan. Bisa dibayangin ini? Ya, Ustaz. Nah terus itu kan ada yang bagian depan itu, ada semut yang bagian depan. Namun ada juga semut yang di ujung kanan dan ada juga semut yang di ujung kiri. Kan begitu. Nah, kalau seandainya semut yang bagian depan itu dia berjalan ke kiri, maka semua semut juga akan berjalan ke kiri. Kalau semut yang di depan itu berjalan ke kanan,
maka semua semut juga akan berjalan ke kanan. Kalau semut itu yang di depan masuk ke dalam lubang, maka semua semut juga akan masuk ke dalam lubang. Sekarang pertanyaannya, jika kita mengganggu semut yang di depan itu, tentu semut itu akan lari, bukan? Iya, pecah Ustaz. Aha. Nah, ketika semut itu lari, maka semua semut juga kan akan lari tuh. Kan begitu. Hah? Oh iya. Iya ngerti Ustaz. Aha. Nah, padahal kita berharap bahwa semut itu semuanya saling bergerombol dan datang kepada kita. Misalnya kita mau ternak semut, anggaplah ya. Anggap ini contoh buatan saja, ini contoh yang tidak ada kejadiannya. Anggaplah kita mau ternak semut. Nah, ketika kita mau ternak semut kan berharap semutnya itu semua datang ke, misalnya ke kandang kita, kan begitu. Tetapi karena kita sudah mengganggu yang satu, maka semuanya menjadi buyar, semuanya menjadi lari. Akhirnya tidak ada satupun semut yang datang ke sangkar kita, kan begitu. Nikmat itu demikian. Jadi kenapa saya kembali kepada burung? Karena Amirul Mukminin menggunakan kata yang itu diambil dari kata burung. Apa itu? Tunafiru. Amirul Mukminin mengatakan tunafiru. Amirul Mukminin Muhammad SAW mengatakan iza wasalat ilaikum atrofun ni'am. Iza wasalat ilaikum atrofun ni'am. Atrof itu apa? Atrof dalam bahasa Arab itu yakni sekitar. Atrof dalam bahasa Arab sekitar atau sayap-sayap. Nah, itu disebut atrof. Kalau misalnya kita melihat burung, gerombolan burung tadi itu, misalnya ada gerombolan burung yang seperti anak panah itu, maka atrof itu adalah yang di bagian kanan dan di bagian kirinya. Nah, ini disebut atrof. Tetapi Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam menggunakan kata atrof ini kepada nikmat. Seakan-akan Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam hendak menggambarkan kepada kita bahwa wahai Yusuf, wahai mukminin, wahai Pak Riza, wahai Pak Jaka, wahai misalnya Pak Rahmat, wahai Pak Widodo, wahai Bu Sudiana, wahai Pak Tanto, wahai Bu Agustiani, wahai Pak Dodo, wahai Pak Andri, wahai Pak Bayu. Nah, jadi seakan-akan Amirul Mukminin itu hendak menyapa kita satu persatu, lalu mengatakan wahai Syiahku, wahai mukminin, ayuhan nas, wahai manusia, nikmat itu, nikmat itu ada dua. Jadi seakan-akan mau nyampaikan begitu. Nikmat itu ada dua. Ada nikmat yang dekat kepada kamu, ada nikmat yang jauh kepada kamu. Tetapi dua-duanya nikmat. Seperti apa? Seperti rangkaian burung tadi itu. Dimana ketika kita melihat rangkaian burung itu, kita melihat ada burung yang di tengah, tetapi ada juga yang di bagian sebelah kanan, dan ada juga burung yang terbang di bagian sebelah kiri, di mana ini disebut dengan atrof. Sehingga Amirul Mukminin tidak menyampaikan nikmat itu jangan dikira hanya nikmat yang sampai kepadamu, tidak. Jadi jangan mengira bahwa nikmat itu hanya apa saja yang sampai kepadamu itu nikmat, tidak. Melainkan ada nikmat-nikmat yang di sekitaran sesuatu yang sudah sampai kepadamu itu. Kalau mau dikatakan misalnya gini, anggaplah nikmat itu adalah 100%. Anggaplah nikmat itu adalah 100%, maka yang sampai kepada kita anggaplah baru 70%. Anggaplah yang sampai kepada kita itu baru
70%. Artinya apa? Bagi orang yang tidak mengetahui, maka dia menganggap bahwa nikmat itu hanyalah yang 70% ini saja. Namun Amirul Mukminin Ali alaihissalam menyampaikan, oh tidak. Yang 70% ini baru nikmat yang dekat kepada kamu. Ada nikmat yang jauh, yang juga sedang menyusul mau dekat kepadamu. Nah, itu yang 30% tadi itu. Hingga saat ini belum sampai. Saat ini sedang mau nyampe kepadamu, sedang mau menuju kepadamu. Jangan melakukan sesuatu hal sehingga yang 30% ini sirna dari kamu, yang 70-nya juga sirna dari kamu, sehingga kamu tidak mendapatkan apa-apa. Nah, bisa difahami ini kurang lebih? Nah, bisa difahami bagaimana Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam menggambarkan nikmat itu dengan permisalan burung yang terbang tadi. Oke? Bisa difahami? Bisa, Ustaz. Ahsan. Ya, Ustaz. Ahsantum. Nah, dikatakan idza wasalat ilaikum atrafun ni'am. Ketika atrof tadi kita katakan apa? Atrof yakni sekitaran. Di sekitaran, yakni bagian kanan, bagian kiri. Dikatakan ketika sekitaran nikmat itu telah sampai kepada kamu, fala tunaffiru aksaha biqillatis syukur. Jangan sampai dengan kamu tidak bersyukur, dengan kamu tidak bersyukur atas nikmat yang telah sampai itu, jangan sampai kamu menjauhkan nikmat yang tadinya itu jauh dan sedang mau menuju ke kamu. Jangan sampai kamu membuangnya. Nah, jadi tunafir dalam bahasa tunafiru yakni seperti burung yang ketika dia lari dari jalurnya, maka semuanya akan lari dari jalurnya. Nah, itu dikatakan tunafiru. Makanya Amirul Mukminin di sini menggunakan kata tunafiru. yakni seakan-akan mengambil percontohan dari burung yang sedang terbang, lalu ketika satunya keluar dari jalur, semuanya juga keluar dari jalur. Dikatakan ketika seorang mukmin mendapat sebuah kenikmatan, maka wajib untuk bersyukur. Katakan wajib untuk bersyukur. Kenapa? Karena ketika kita mendapat sebuah nikmat lalu kita tidak bersyukur, itu akan membuat nikmat-nikmat yang lain lari dari kita. Akan membuat nikmat-nikmat yang lain lari dari kita. Imam Sajjad alaihissalam. Imam Jawad alaihissalam di dalam sebuah hadis bersabda, ni'matun la tushkar kasayyiatin la tufah. Nikmat yang tidak disyukuri itu bagaikan sebuah keburukan yang tidak dimaafkan. Nikmat loh ini. Tetapi bagaimana nikmat berubah menjadi bencana bagi kita. Kapan nikmat itu berubah menjadi bencana bagi kita? Ketika nikmat datang dan kita lupa. Ketika nikmat datang dan kita lalai. Ketika nikmat datang dan kita tidak bersyukur. Maka nikmat itu akan berubah menjadi bencana bagi kita. Nikmatun la tushkar kasayyiatin la tufah. Nikmat yang tidak disyukuri bagaikan keburukan yang tidak dimaafkan. Jadi bukan justru kita bisa menikmati nikmat tersebut, bukan justru kita bisa memanfaatkan nikmat tersebut, justru nikmat tersebut menjadi bencana bagi kita. Contoh sederhana misalnya, api
adalah nikmat bagi kita. Manakala dalam kegelapan kita menggunakannya sebagai pelita untuk menunjuki jalan bagi kita sehingga kita tidak tersesat di gelap gulita dan tidak tersesat di hutan rimba. Namun api ini dalam satu ketika juga bisa menjadi bencana bagi kita. Manakala kita masuk ke dalam ladang yang dipenuhi dengan ilalang yang kering, lalu api merambat ke ilalang tersebut dan membakar seluruh ladang gandum. Bukan hanya ladang gandum yang hancur, yang ludes, bahkan membunuh seluruh orang yang tinggal di situ, termasuk kita yang memegang apinya. Jadi sebuah bencana. Nikmat yang menjadi bencana. Kenapa? Karena tidak disyukuri. Lah kok bisa tidak disyukuri? Ya, karena syukur itu apa? Bersyukur adalah memanfaatkan dan menggunakan dan mengaplikasikan nikmat-nikmat dari Allah Ta'ala pada tempatnya, pada jalan yang benar, fi sabilillah, di dalam mujahid kepada Allah, di dalam takarrub kepada Allah, di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini hakikat bersyukur. Maka ketika nikmat yang diberikan Allah Ta'ala tidak digunakan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, artinya kita tidak bersyukur. Ketika kita tidak bersyukur, maka dia berubah menjadi bencana dan musibah bagi kita. Dia berubah menjadi bencana dan musibah bagi kita. Imam Shadiq alaihissalam mengatakan an-ni'matu wahsyiyatun. Nikmat itu liar. An-ni'matu wahsyiyatun. Nikmat itu liar. Fashkuluha bisyukr. Maka cengkramlah nikmat tersebut dengan bersyukur. Sehingga nikmat tersebut tidak menjadi liar. Tidak kesana kemari. Tidak bias. Cengkramlah nikmat tersebut dengan syukur. Sehingga kamu bisa mencengkramnya. Bisa memegangnya. Bisa mengendalikannya dan bisa memanfaatkannya dengan benar. Pisau. Dalam satu ketika sangat dibutuhkan di rumah tangga, khususnya bagi ibu-ibu di dapur. Ibu-ibu di dapur kalau tidak ada pisau, itu betapa sulitnya hidupnya kan begitu. Bayangin kalau mau ngiris cabai harus pakai kampak atau pakai gergaji. Bayangin kalau misalnya mau ngupas kentang harus pakai kampak misalnya, atau harus pakai gergaji, atau harus pakai sinso misalnya, pakai sensor, kan rumit itu. Pisau, adanya pisau itu nikmat. Namun manakala pisau ini tidak ditempatkan sesuai pada tempatnya, tidak dimanfaatkan sesuai pada jalannya, dia bisa merenggut nyawa siapa saja, bahkan nyawa orang yang paling kita sayangi sekalipun. Ini nikmat untuk menjadi berada di tangan kita. Kuncinya hanya satu, yakni syukur. Sebagaimana Imam Shadiq alaihissalam mengatakan an-ni'matu wahsyiyah. Nikmat itu liar. Binatang buas. Lihat kan kalau binatang liar itu gimana? Seperti misalnya babi liar, anjing liar. Jadi buas kesana kemari. Tidak terkontrol. Nah, namun bagaimana caranya? Dikatakan fashkuluha bisyukr. Cengkramlah nikmat tersebut dengan bersyukur. Sehingga dia tidak menjadi liar bagi kita. Dia tidak menjadi buas bagi kita. Dia tidak menjadi bencana dan tidak menjadi musibah. Lalu bagaimana cara bersyukur itu? Kita katakan tadi bersyukur
adalah menempatkan nikmat tersebut pada tempat, memanfaatkan nikmat tersebut pada jalan yang benar, menggunakan nikmat tersebut di jalan Allah Ta'ala dalam menempuh takarrub dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan dalam khidmat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya paham nikmat itu harus digunakan di jalan Allah Ta'ala, fisabilillah. Terus apa wujud luarnya? Yani di mana saya harus menggunakan nikmat tersebut? Kapan saya bisa menggunakan nikmat tersebut? Di zaman saat ini bagaimana saya harus menggunakan nikmat tersebut? Jawaban kita hanya satu. Di zaman kita saat ini, satu-satunya cara menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mempergunakannya untuk kezuhuran Imam Zaman Ajalallahu Farajahu Syarif. Nah, ini nikmat tersebut kita gunakan untuk mempercepat zuhurnya Imam Zaman Ajalallahu Farajahu Syarif. Salah satu bentuk terbesar, dalam mewujudkan hukumah mahdawiyah dan salah satu bentuk tanggung jawab terbesar dalam mempercepat kezuhuran Imam Zaman Ajalallahu Farajahu Syarif adalah dengan membentuk masyarakat yang mahdawiyah, masyarakat yang fatimiyah, masyarakat yang alawiyah, masyarakat yang muhammadiyah. Dan saat ini bentuk tersebut telah ada, bentuk tersebut telah disongsong oleh Imam Khomeini rahmatullah alaih dan diteruskan oleh Sayyidul Qaid Imam Ali Khamenei hafizahullah. Maka kita sebagai orang-orang mukmin, kita sebagai orang yang berikrar terhadap keimanan kepada Allah Ta'ala dan berikrar terhadap wilayah Ahlul Bait alaihimussalam, selayaknya bersyukur dengan sebaik-baiknya bersyukur adalah dengan membentuk dan menjaga serta meneruskan kelestarian masyarakat yang mahdawiyah, yang alawiyah, yang fatimiyah, yang muhammadiyah dengan turut membangun serta kelanggengan hukumah Islamiyah Iran. Jika seandainya dari kita keluar sesuatu yang bisa menjatuhkan dan merobohkan martabat dan kedudukan serta wibawa hukumah Islamiyah Iran, maka pada saat itu juga kita sedang tidak bersyukur dan sedang menjauhkan nikmat dari diri kita. Dan tunggu saja itu akan menjadi bencana bagi kita. Apa antum tidak pernah baca sejarah? Apa antum tidak pernah melihat sejarah? Apa antum tidak pernah mengkaji sejarah? Coba antum perhatikan, buka sejarah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba antum lihat di zaman Amirul Mukminin alaihi salam. Antum lihat di zaman Imam Hasan alaihi salam, Imam Husain alaihi salam. Terus sampai ke Imam Hasan Askari alaihi salam. Masyarakat di zaman itu bagaimana tidak bersyukurnya? Ini benar-benar tidak bersyukur. Kenapa kita mengatakan mereka tidak bersyukur? Di zaman mereka, di dekat mereka, di samping mereka, di hadapan mereka hadir seorang imam sebagai wasete dan sebagai wasilah dan sebagai perantara antara langit dan bumi, yang dimana seluruh kehidupan mereka itu ditentukan di malam Lailatul Qadar dengan tanda tangan dan dengan persetujuan para imam. Namun bagaimana pula mereka berkhianat kepada imam? Bagaimana pula mereka tidak
tidak memiliki basirah dan tidak memiliki pengenalan dan makrifat kepada Imam alaihissalam. Antum semua pernah mendengar sejarah, pernah mendengar kisah bahwa setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hazrat Zahra Salamullah alaiha dan Imam Ali Amirul Mukminin alaihissalam mengetuk pintu tiap-tiap rumah di Madinah dan mengatakan, ayuhan nas, kalian lupa kejadian di Ghadir Khum? Lupa kalian kejadian di Ghadir Khum? Beberapa mengatakan kami tidak memiliki kemampuan, kami tidak bisa. Oh, yang mana kejadiannya? Saya sudah lupa dan sebagian yang mengatakan, oh iya saya ingat, tapi apalah daya dan sebagainya. Di antara semua masyarakat Madinah hanya ada 40 orang yang mengatakan, iya kami ingat dan kami siap membantu. Dan kami siap membantu Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Lalu Amirul Mukminin Ali alaihissalam mengatakan, oke, kalau begitu besok ana tunggu ente di Medan. Ana tunggu di Medan, yakni di lapangan. Ana tunggu di lapangan, botakin rambut ente semua. Dari semua itu yang datang hanya berapa orang? 1, 2, 3, Salman, Abu Zar, Ammar. Hanya 1, 2, 3. Zubair, Talha, hanya itu. Dan Zubair dan Talha ini, bagaimana mereka tidak memiliki pengetahuan dan makrifat yang hakiki terhadap imam. Di mana mereka setelah bertahun-tahun dekat dengan imam dan membantu Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam, namun di perang Nakisin bersama seorang wanita dan beserta rombongannya memerangi Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Padahal mereka tahu bahwa Amirul Mukminin Ali alaihissalam adalah orang yang hak, orang yang di jalan kebenaran. Ali ma'al haq wal haq ma'ahu. Berhati-hati. Sejarah sudah menunjukkan kepada kita, bagaimana ketika mereka diberi nikmat terbesar adalah wilayah. Nikmat Allah Ta'ala kepada kita adalah wilayah. Jangan sampai kita khianat kepada wilayah. Jangan sampai kita tidak bersyukur kepada wilayah. Apa maksudnya kita tidak bersyukur kepada wilayah? Yakni kita menghancurkan wilayah itu sendiri. Yakni kita tidak pandai bagaimana menggunakan wilayah Amirul Mukminin, wilayah Ahlul Bait, wilayah Imam Zaman Ajalullah Farajul Syarif. Justru kita berkhianat, kita membuat semakin lambatnya kezuhuran Imam Zaman Ajalullah Farajul Syarif. Kita melihat ketika mereka berkhianat terhadap wilayah Zubair, Talha, yang tadinya dekat dengan Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Lalu karena kecintaan terhadap dunia dan melalaikan tugas dan tanggung jawab serta haknya Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam, akhirnya mereka berakhir dengan kejadian yang tidak satupun seorang mukmin berharap akan berakhir dengan akhir yang demikian. yakni mati dalam keadaan memerangi Amirul Mukminin, mati dalam keadaan berperang dengan imam zamannya. Nauzubillah. Tidak ada satupun seorang mukmin yang bahkan bisa terfikir bahwa mati ketika berhadapan dengan imamnya. Tidak ada. Yani nikmat yang mereka dapatkan, kehadiran Amirul Mukminin Ali alaihissalam di sisi mereka, mereka tidak mampu bersyukur. Mereka tidak bersyukur. Justru apa? Justru mereka mengejar dunia dan melalaikan tugas untuk menjaga wilayah tersebut. Sehingga akibatnya juga mereka rasakan. Dan begitu pun Syiah Kufah. Mereka mengundang Imam Husain alaihissalam untuk datang dan sebagainya. Berjanji kalau seandainya Imam Husain alaihissalam datang, kita akan membantu kami berbaiat fulan. Yang antum sudah mendengar kisahnya ribuan kali. Namun ketika mereka tidak bersyukur dengan hak wilayah, mereka tidak bersyukur dengan wujud imam, bagaimana lalu Hijaz Yusuf ibni Hijaz, Hijaz bin Yusuf, Hijaz bin Yusuf atau Yusuf bin Hijaz, khilafah di zaman Bani Umayyah,
menjadikan Kufah sebagai kota yang banjir akan darah. Sampai di dalam riwayat dikatakan ketika seseorang melewati sebuah jalan di Kufah itu menggenang hingga ke lutut kakinya, darah menggenang hingga ke lutut kakinya. Jangan sampai nikmat ketika tidak disyukuri bisa menjadi musibah bagi kita. Nikmat saat ini, sekalipun imam zaman di zaman kita lagi gaib, sekalipun imam zaman kita lagi gaib, tetapi kita memiliki nikmat saat ini. Nikmat yang ada saat ini dengan adanya hukumah Islamiyah Iran, adanya Sayyidul Qaid Imam Ali Khamenei, hafizahullah. Jangan sampai keberadaan beliau, wujudnya beliau tidak kita syukuri lalu menjadi musibah. Maka penting bagi kita setiap mukmin, setiap Syiah untuk terus menjaga dan melestarikan serta menyampaikan kepada siapa saja yang bisa menjadi mukhatab dan bisa menjadi pendengar kita tentang kebenaran imam zaman, tentang kebenaran hari akhir, tentang kebenaran negara Iran. Sehingga Iran punya martabat di dunia. Dan Iran dijaga dari serangan-serangan luar. Karena saat ini, Masya Allah, serangan terhadap Iran itu bukan hanya dari luar, bahkan dari dalam. Bahkan dari kalangan Syiah sendiri yang mengaku sebagai Syiah. Dia mengaku sebagai Syiah, tapi dia menjelek-jelekkan Iran. Dia mengaku sebagai Syiah, tapi dia menjelek-jelekkan Sayyidul Qaid Imam Ali Khamenei hafizahullah. Dia mengaku sebagai Syiah, tapi dia menjelek-jelekkan sistem hukum di Iran atau sistem kenegaraan di Iran. Nah, ini hati-hati, jangan sampai menjadi. Amirul Mu'minin Imam Ali Salam mengatakan, "Iza wasalat ilaikum atrafun ni'am fala tunafiru aksaha illati syukur." Jika sebantaran atau sekitaran nikmat itu telah sampai kepadamu, jangan sampai kita membuang nikmat yang jauh dengan tidak bersyukur. Oke? Saya kira cukup demikian. Ini hari Kamis, malam Jumat, di mana segala sesuatu memiliki fadilah. Dan di antara fadilah-fadilah tersebut, terkadang sesuatu memiliki tingkatan yang lebih utama dari tingkat yang lain. Misalnya tanah, semua tanah itu baik. Namun tanah Karbala lebih. Antum bisa sholat pakai tanah di Depok bisa, tanah dari Bogor bisa, tanah dari Kalimantan bisa, tanah dari Medan bisa, tanah dari Papua bisa. Namun tanah Karbala tetaplah tanah Karbala. Begitu juga misalnya tentang masjid. Antum bisa sholat di masjid Istiqlal, masjid Fulan, masjid Fulan, masjid Fulan. Namun Masjidun Nabi tetaplah Masjidun Nabi. Begitu juga dengan hari-hari. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Namun malam Jumat tetaplah malam Jumat. Dan di hari Kamis mendekati malam Jumat sangat dianjurkan untuk membaca sholawat sebanyak-banyaknya, istighfar. Lalu mendoakan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, orang tua kita, adik kita. Kita doakan keluarga kita, bapak, ibu, adik, paman, bibi, kakak, keluarga yang telah mendahului kita. Ustadz kita, guru kita, marhum Ustadz Hasan Abu Ammar. Guru kita Kang Jalal, guru kita Ustadz Husain Habsyi, saudara-saudara mukmin kita yang di mana saja berada, yang kita bahkan tidak baik kita mengenalnya atau tidak mengenalnya, di mana saja kita berdoa untuk kemenangan kaum mukminin ke atas mustakbirin dan zalimin. Dan kita berdoa semoga Allah mempercepat kezuhuran Imam Zaman Ajalallah Rajul Syarif
serta menjaga keutuhan hukumah Islamiyah Iran dan menjaga Imam Ali Khamenei hafizahullah ta'ala. Al-Fatihah ma'as salawat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.